Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas tentang viralnya film dokumenter yang berjudul Dirty Food. Bayangkan film ini baru ditayangkan beberapa jam, sudah ditonton oleh hampir 2 juta penonton. Film inilah film dokumenter. Luar biasa. Padahal film Dirty Food tadinya dijadwalkan tayang pukul 11. Tetapi akhirnya diundur pukul 11.39 WIB pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Film yang berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik tersebut mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Film Dirty Food menceritakan kisah Presiden Joko Widodo yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Presiden Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024. Dalam film ini diceritakan rentetan dugaan kecurangan yang dipaparkan oleh 3 ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Saya dan rakyat Indonesia, saya yakin mengenal ketiga sosok ahli hukum tata negara ini yang berseliweran di TV, yang sering membuat statement, memberikan pandangan hukum terkait bagaimana ketatanegaraan Indonesia berlangsung. Bahkan Zainal Arifin Mokhtar, dia kalau nggak salah saya itu juga penggiat anti korupsi di Pukat UGM. Kalau saya tidak salah, ya, jadi mereka memaparkan bagaimana carut marutnya pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, kira-kira 2 hari lagi. Ketiga pakar hukum tata negara tersebut memaparkan adanya dugaan kecurangan melalui penunjukan 20 penjabat kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan, yang menurut mereka harusnya tidak seperti itu. Dalam film Dirty Food, 3 ahli hukum tata negara ini membeberkan bagaimana kecurangan bisa terjadi untuk melanggengkan dinasti Jokowi menurut mereka. Bekerja secara independen, ya, ketiganya mempunyai alasan masing-masing kenapa sampai membuat film Dirty Food tersebut. Menurut Bivitri, dalam video teasernya, dia mengatakan, saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja, menurut Bivitri. Sementara, menurut Zainal Arifin Mokhtar, film ini adalah monumen atau tagihan. Monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi.
Mungkin maksud dia bagaimana dulu kita membantu Jokowi memenangkan konstelasi politik 2014, 2019, dan 2019-2024. Ya, tapi menurut mereka, kenapa Jokowi di akhir kepemimpinannya malah tidak menunjukkan sebagai seorang negarawan? Kolega Bivitri, Zainal Arifin Mukhtar, mengatakan film ini dijadikan pemirsa untuk menjadi penghukuman atau fenomena pemilu. Ya, silakan nanti lihat tayangan ini. Berikut tayangan film Dirty Food yang akan kami tayangkan beberapa saat. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. 1, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobi. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ibu negara Iriana Jokowi mengacungkan 2 jari mengindikasikan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIK. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Pemilu sebentar lagi,
akan dimulai pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah apakah pemilu 2024 presiden akan satu putaran. Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata mereka mau satu putaran. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita sudah satu putaran. Kembali pertanyaannya soal mengapa satu putaran? 2 putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar. Sebenarnya, secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan, kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu seringkali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan. Antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal pernah terjadi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Sangat benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Jika kita amati, kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu kita pasca reformasi, di mana pemilu presiden 2009 memperlihatkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa melihat dari peta ini. Warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan di mana saja wilayahnya. Bayangkan luasnya. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan
7 provinsi. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi, dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara, kita bisa lihat pengalaman Provinsi Baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013, tapi mereka tidak bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika kita simak hasil Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah 1 kali pun dalam kontestasinya. Ketika itu, saat Jokowi menang Pilpres di Papua, Jenderal Tito Karnavian kebetulan menjadi Kapolda Papua. Lalu pada pemilu saat ini kebetulan sekali kalau Jenderal Tito juga merupakan Menteri Dalam Negerinya. Sebenarnya begini, sebenarnya kenapa wewenang kepala daerah itu potensial? Karena lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah, khususnya yang PJ itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih wewenang kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu? Yang pertama dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua, bicara soal izin lokasi kampanye, karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak. Dan yang ketiga adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu tetap menjabat. Kepala desa maksudnya. Kita bisa lihat bagaimana Bobi sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral. Dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi. Pada saat yang sama, kita juga kita bisa lihat problem dari izin lokasi. Dari potongan ini terlihat ada 6 kampanye Anies yang izinnya mendadak dicabut oleh Pemda. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tripunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau
peduli dengan desa. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita kan juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Masih soalan daerah, apa yang Anda baru saksikan itu adalah kasus deklarasi Desa Bersatu di GBK. Memang dalam kasus deklarasi Desa Bersatu awalnya ada perdebatan soal apakah itu ditujukan untuk dukungan terhadap paslon tertentu atau tidak. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat mengapa deklarasi Desa Bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik, sebenarnya karena magnitudenya tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah sepertiga dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Lagi-lagi, desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, menjadi menarik, apa sebenarnya wewenang kepala desa yang potensial disalahgunakan terkait dengan pemilu sehingga magnitud 81 juta tadi itu paling tidak dari 8 asosiasi desa itu menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial disalahgunakan terkait pemilu. Mulai dari 1 data pemilih, karena berkaitan dengan data pemilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kita ketahui dana desa jumlahnya menjadi wah belakangan ini. Yang ketiga berkaitan dengan data penerimaan Bansos, PKH, BLT, khususnya siapa yang berhak menerima Bansos, PKH, BLT, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah wewenang terhadap alokasi Bansos dan lain-lain tersebut. Anda mungkin bisa saksikan, Anda mungkin bisa intip dari video di mana terjadi demo besar-besaran kepala desa yang menuntut janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka selama ini harus segera diberikan. Bahkan kita lihat video tersebut adalah ikut menghancurkan fasilitas ya, beberapa wilayah di DPR, khususnya pagar DPR kala itu. Abdesi menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa, dan desa sebagai otoritas. Mengapa kepala desa selalu menjadi subjek dan objek politisasi? Sederhana untuk menjawabnya. Karena selama ini kepala desa itu cukup banyak dijanjikan hal-hal tertentu. Kita ingat Jokowi sendiri, Presiden Jokowi pernah menjanjikan 3 periode untuk masa jabatan para kepala desa ini. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya, SBY pun pernah menjanjikan pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN secara bertahap dari tahun 2007 sampai menjelang pemilu 2009. Selain itu, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa kasus-kasus penyelewengan dana desa itu sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik. Kalau Anda lihat, bayangkan dari begitu banyak sektor tindak pidana korupsi
di sepanjang tahun 2022 terbesar itu adalah APBD desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan itu sangat mungkin dikonversi lagi-lagi, sangat mungkin menjadi bagian upaya untuk menekan dan dijadikan upaya untuk dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses bermasalah dari kepala desa tersebut. Hal lainnya, Anda bisa lihat barangkali kami merekam kesaksian kepala desa yang mengaku diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu oleh pihak yang berbeda. Juga terkait dengan penyaluran bansos dana desa, dan ini sebenarnya menjadi gambaran betapa pemerintahan desa itu sering ditekan. Jadi ada dua tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau yang dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus 1 kemenangan untuk paslon 03. Itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa. Yang dimenangkan itu mulai dari capres dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba 1 minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa. Itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba 3 kabupaten lain menjadi sasaran. Itu kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami dikejar laporan, kita harus menyiapkan laporan selama 2021 sampai 2023. Kita tiba-tiba diminta untuk menyiapkan laporan karena akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di paguyuban itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Siapa yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu solusi. Ucapan terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial, memang kita akan melihat bagaimana pemberian bansos ini biasanya meroket, push, ketika terjadi pemilu. 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian
2019 kelihatan kerapatannya, kita semua bisa melihat di sini, sampai dengan pemilu 2024. Begitu rapat dan begitu banyak. Di sini tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kita bisa lihat bagaimana baru bulan Januari kita sudah menghabiskan 78,06 triliun untuk bantuan sosial. Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu. Kita bisa lihat ya angkanya di atas. Dari 496,8 triliun menjadi 508 triliun. 508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini. Kita lihat detailnya misalnya bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Kemudian kita juga bisa melihat yang angkanya besar dan beberapa kali dibicarakan, yaitu beras 10 kg per kepala keluarga yang mengcover 22 juta kepala keluarga. Yang juga angkanya signifikan dan banyak dibincangkan adalah bantuan langsung tunai. 18 juta kepala keluarga akan mendapatkannya. Di sini kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu, ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Tidak hanya bantuan sosial, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya. Misalnya gaji PNS, TNI dan Polri termasuk PPPK yang naik 8% pada 2024. Selain itu juga ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang naik 12% di 2024. Kita jadi bisa bertanya-tanya apakah memang itu upaya-upaya itu adalah cara untuk menaikkan kesejahteraan atau memang hanya populisme belaka? Karena ternyata kenaikan upah buruh hanya naik 3,2 sampai 4,4%. Pertanyaannya kan apakah presiden harus netral? Ya tentu harus. Dia harus netral dalam perilakunya. Dia boleh mendukung sebagai makhluk politik, tentu saja presiden makhluk politik. Dia pasti punya keberpihakan. Tapi silakan simpan saja keberpihakan itu di kepalanya sampai nanti dia mencoblos di TPS. Tapi berkampanye beda dengan netral. Kalau pertanyaannya kemudian apakah presiden boleh berkampanye? Kita tentu saja harus berpegang pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Dikatakan di situ memang presiden boleh berkampanye, tapi kita harus membaca undang-undang secara utuh dan lengkap. Tidak bisa hanya melihat satu ayat saja dan satu pasal yang menyatakan kebolehan ini. Kita harus lihat lengkap bahwa ternyata kebolehan berkampanye ini sepanjang sang presiden diikut sertakan dalam kampanye. Seperti yang tertera di pasal 281. Jadi dia tidak boleh menjadi pelaksana kampanye itu sendiri kecuali jika dia adalah petahana yang mencalonkan lagi. Ini jelas ada di pasal 299 ayat 1. Dan ini juga dimungkinkan karena konstitusi kita mengatur presiden memang boleh 2 kali untuk menjalani masa kepresidenannya. Dan ia bisa saja melaksanakan kampanye bila ia terdaftar sebagai tim kampanye. Ini ada di ayat 3 dari pasal 299 itu. Tapi lagi-lagi syaratnya juga ketat, tidak hanya kebolehan-kebolehan belaka. Syaratnya adalah dia harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Dia juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Dan dia juga harus tetap memperhatikan tugas negara dan pemerintahan. Tapi yang paling penting semuanya pejabat negara, menteri, apalagi presiden sebenarnya dilarang melakukan tindakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon. Jadi syaratnya begitu ketat sehingga tidak bisa
sembarangan dilakukan. Sekarang mari kita lihat prakteknya. Di sini misalnya kita lihat jelas foto wajah presiden yang menjadi latar belakang sebuah poster kampanye. Kita juga bisa melihat yang berikutnya, lagi-lagi foto presiden ada untuk meminta orang-orang berkumpul dan melakukan konsolidasi akbar untuk sebuah partai. Yang berikutnya kita juga bisa lihat berbagai acara di mana presiden secara aktif dan juga dalam posisinya yang tidak cuti melakukan pertemuan-pertemuan dengan menteri-menteri yang duduk dalam koalisi paslon tertentu. Perbandingannya adalah mengapa menteri-menteri lainnya yang tidak tergabung dalam paslon tertentu itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Apalagi kita juga punya satu foto yang begitu menghebohkan waktu itu, di mana presiden berdiri di samping menterinya yang menjadi calon presiden dan berada di fasilitas negara, yaitu lapangan udara Angkatan Udara. Di depan alutsista juga, ia menyatakan dengan tegas bahwa presiden boleh berkampanye. Masih bicara fasilitas negara, kita juga bisa melihat mobil kepresidenan digunakan untuk mengkancungkan tanda dukungan. Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini, siapa yang sebenarnya bisa menindak? Kita punya Bawaslu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama, dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar peristiwa tidak berulang. Saya ingin juga memperlihatkan sebuah video yang menarik soal ketidakberanian itu. Nah, dari film tersebut, ya, kita melihat bahwa ada rangkaian-rangkaian mulai dari gugatan di Mahkamah Konstitusi sampai bagaimana nanti akhir dari pemilunya. Ya, jadi di film tersebut para ahli hukum tata negara ini juga menjelaskan bagaimana kalau pemilu ini dikatakan satu periode. Apa? Kenapa sampai dikatakan satu putaran menurut saya? Dan kalau dua putaran, seperti apa? Karena berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 20% itu tidak hanya misalnya memperoleh suara terbesar di Pulau Jawa, itu tidak otomatis menjadi pemenang pemilu. Dia harus 20% di seluruh wilayah Indonesia. Keterwakilan di mana-mana saja. Dalam film ini saya lihat bahkan mereka memaparkan bagaimana pentingnya juga suara di Pulau Sumatera. Bagaimana pentingnya peranan suara di Pulau Sumatera. Bagaimana juga pentingnya peranan suara di Papua.
Ya, jadi 20% yang dimaksud undang-undang pemilu tersebut tidak serta-merta dikarenakan misalnya memenangkan suara di Pulau Jawa menjadi pemenang pemilu. Dalam film ini mereka bahkan mengcompare pemilihan umum di Amerika antara Donald Trump dengan Hillary Clinton. Ya, jadi sebenarnya film ini bagus sekali. Dalam film ini, Jainal menyebut bahwa pemirsa bisa lebih berhati-hati memilih pemimpin ke depannya, karena di sini disajikan bagaimana politik-politik itu dimainkan. Film ini disutradari seorang bernama Dandi Laksono yang juga pernah mengampu film Sexy Killers. Ya, jadi luar biasa nih filmnya. Bayangkan aja film yang kemarin viral berjudul Agak Lain itu baru bisa mencapai penonton hampir 2 juta setelah seminggu lebih. Ini hitungan jam penontonnya 2 juta orang. Karena apa? Dalam film ini memang menceritakan bagaimana proses pemilu yang akan berlangsung dan bagaimana masyarakat diharapkan berhati-hati untuk memilih pemimpin karena adanya dugaan-dugaan kecurangan. Sementara itu, Ferry Amsari menyebut film Dirty Vote dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka. Ya, luar biasa. Ya, di dalam film ini mereka jelaskan semua dasar-dasar hukumnya, ya, bagaimana berlangsungnya pemilu ini. Pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari. Bayangkan aja, ini film dokumenter. Film dokumenter itu film mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya. Berikut penayangannya. Puncak dari semua cerita tadi ada di sini. Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama. Mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita-cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan sebuah pagar untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, untuk syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 31 kali, 31 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Tapi ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka pintu lebar-lebar hanya 1 kali permohonan. Apalagi kita harus ingat, cara untuk mengubah undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah cara yang dalam tanda kutip instan. Karena harusnya perubahan undang-undang dilakukan oleh pembentuk undang-undang sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga akan melihat adanya konflik kepentingan. Jangan lupa kita juga nanti akan melihat bagaimana pendapat hukum 9 hakim konstitusi yang akan sangat menarik untuk kita gali. Yang kelima, semua permohonan yang diajukan untuk persoalan yang sama ditolak kecuali 1 dan sangat spesifik. Yang keenam, putusan itu juga langsung berlaku. Tidak ditunda sampai pemilu berikutnya ataupun tidak ditunda sampai beberapa tahun tapi langsung berlaku saat itu juga. Yang ketujuh,
permohonan ini sebenarnya sempat dicabut, kemudian didaftarkan kembali di hari libur. Lalu kita juga harus bicara soal fakta bahwa ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dari Gibran. Namun putusan MKMK itu karena terkait etik memang tidak langsung membatalkan putusan. Putusan 90 tetap berlaku. Perlu ada catatan juga bahwa Ketua Majelis Kehormatan MK itu ternyata punya potensi benturan kepentingan. Perlu saya jelaskan di sini bahwa menantu dari Ketua MKMK sekarang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai dalam koalisi yang mengusung Gibran. Dan anak dari Ketua MKMK itu juga pengurus di partai tersebut. Kemudian kita nanti akan melihat ada indikasi transaksi di balik konstitusi yang bisa terlihat dari fakta bahwa si pemohon menggugat calon wakil presiden karena wan prestasi di pengadilan perdata. Dan yang terakhir, Ketua MK yang tadi sudah diberikan sanksi etik untuk diberhentikan sebagai Ketua MK, ternyata malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya jabatan Ketua MK dikembalikan kepada dirinya. Tapi memang kita harus lihat dinamika putusan ini dengan segala kekecewaan yang sudah kita rasakan sama-sama. Kita bisa melihat ada apa sebenarnya di balik putusan nomor 90 itu. Kalau digambarkan secara luas kira-kira kan seperti ini. Ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu dari yang mengabulkan. Ada 3 orang yang mengabulkan di sini. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga paman Gibran. Guntur Hamzah yang tadi sudah diceritakan konsistensinya. Kemudian yang ketiga ada Manahan Sitompul. Kemudian di ujungnya, karena dia sangat bertolak belakang, ada 4 orang yang menolak atau sering kita kenal dengan memberikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ada Saldi Isra, ada Arief Hidayat, ada Wahidudin Adams, dan ada Soehartoyo. Dan mengabulkan di sini sebenarnya maknanya adalah jadinya Gibran yang masih menduduki jabatan sebagai wali kota menjadi berhak untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Sedangkan yang menyatakan pendapat berbeda pada intinya bilang ini seharusnya ditolak karena memang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Tapi jangan lupa Kim MK. Berarti 4 dissenting ini adalah konsisten dengan posisi di permohonan PSI, Garuda dan 5 kepala daerah. Betul. Mereka sama-sama mereka menolak semua kan dengan alasan yang sama dan mereka konsisten dengan menolak sehingga dimasukkan di dissenting itu. Iya. Mereka sebenarnya konsisten, tapi tersisa 2 nih. Dan ini yang menarik. Karena yang 2 ada di tengah-tengah, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Mereka menyampaikan pendapat yang sering kita namakan concurring opinion. Secara teoretik itu artinya pendapatnya alasan mereka memberikan alasan yang berbeda, walaupun kesimpulannya sama dengan mayoritas putusan. Nah, jadi dengan gambaran ini perlu saya jelaskan sedikit ngomong-ngomong bahwa perbedaannya ada di mana. Yang mengabulkan bilang bahwa semua jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk di situ gubernur, wali kota, bupati, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik sebenarnya bilang nggak bisa, hanya sampai batas gubernur yang bisa mencalonkan diri sebagai
calon wakil presiden dan calon presiden. Nah, dengan gambaran seperti itu kan harusnya pendapat yang sifatnya konkuring itu lebih dekat kepada pendapat yang menolak. Karena mereka sebenarnya tidak setuju dengan jabatan wali kota, tidak seluas itu. Tapi ternyata yang diputuskan, mereka yang berpendapat berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang mengabulkan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang menarik dan saya perlu garis bawahi bahwa mereka berhenti di level gubernur. Sementara putusan mengabulkan untuk semua jabatan yang dipilih melalui pemilu. Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja, ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silakanlah. Mau terjun ke politik juga silakan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020 hanya dihadiri pasangan nomor urut 2 Bobi Nasution Aulia Rahman. Buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja. Wali kota. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Jauh-jauh hari sebelum menjadi perdebatan berkepanjangan, Presiden sudah memberikan kode kuat soal cawe-cawe dalam pemilu 2024. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIK. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya sendiri setelah melihat film ini, saya makin banyak belajar. Walaupun saya seorang doktor hukum tata negara, saya banyak belajar mendengar dari bagaimana proses politik itu berlangsung. Ya, saya nggak pernah malu kalau saya tidak paham, karena saya orang yang mau belajar atas apa yang saya rasa saya masih kurang. Ya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan
dalam tayangan film dokumenter Dirty Ford, kiranya para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio lebih paham bagaimana alur cerita dan bagaimana pemilu ke depannya. Bila para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio belum subscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga kalau ada video-video baru, Anda akan diberitahu. Silakan berkomen, kirim kepada teman-temannya agar mereka lebih tercerahkan. Karena channel YouTube Fernando DiCaprio bukan channel YouTube gosip-gosip. Channel YouTube politik dan hukum yang mendidik masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham dan care akan politik hukum di Republik Indonesia. Begitu aja bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.